Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan tutorial melakukan uji korelasi parsial. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai sejarah dan pengertian dari uji korelasi parsial. Sejarah uji korelasi parsial. Korelasi parsial dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikolog dan ahli statistik Inggris yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang psikometri dan statistik. Spearman memperkenalkan konsep korelasi parsial dalam makalah klasiknya berjudul The Proof and Measurement of Association Between Two Things yang diterbitkan pada tahun 1904. Dalam karya tersebut, Spearman berusaha memperluas gagasan koefisien korelasi yang sebelumnya diperkenalkan oleh Francis Galton dan Carl Pearson. Spearman memperkenalkan korelasi parsial sebagai cara untuk mengontrol variabel asing, sehingga hubungan antara dua variabel utama dapat diukur secara lebih akurat dan tidak bias oleh variabel lain. Konsep ini sangat membantu dalam penelitian psikologi dan ilmu sosial yang sering melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi. Selanjutnya, pengertian uji korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Manfaat uji korelasi parsial. Yang pertama, mengukur hubungan murni antar variabel dengan mengendalikan variabel lain yang berpotensi memengaruhi hubungan tersebut, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan valid. Yang kedua, menghilangkan efek variabel perancu yang dapat menyebabkan bias dalam interpretasi hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, membantu memahami hubungan kompleks dalam penelitian yang melibatkan banyak variabel, sehingga dapat mengidentifikasi pengaruh langsung antar variabel utama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan uji korelasi parsial. Untuk yang pertama yaitu kelebihan. 1. Mengontrol variabel pengganggu. 2. Mampu menangani lebih dari satu variabel kontrol. Dan yang ketiga, mendukung analisis prediktif dan pengujian hipotesis. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat membuktikan hubungan kausal. Dan yang kedua, asumsi yang ketat. Dan yang ketiga, sensitif terhadap variabel kontrol yang tidak tepat. Selanjutnya, sifat hubungan dalam uji korelasi parsial. Arah hubungan. Korelasi positif. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Artinya, jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga meningkat. Korelasi negatif. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah. Artinya, jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y menurun. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Jika koefisien korelasi mendekati 0, maka tidak ada hubungan linier yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Untuk kekuatan hubungan diukur dari nilai absolut koefisien korelasi yang berkisar antara 0 sampai 1. Di sini sudah saya jabarkan, yaitu 0,00 sampai 0,19 artinya sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 artinya lemah. Dan 0,40 sampai 0,59 artinya sedang, 0,60 sampai 0,79 maknanya kuat, 0,80 sampai 1 artinya sangat kuat. Soal terstruktur. Kasus, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK.
mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah. Untuk langkah-langkah ini kita akan langsung mempraktekannya pada SPSS. Kita buka SPSS-nya, yaitu PASW Statistik 18. Sudah terbuka. Langkah pertama, setelah kita membuka variabel view pada SPSS, maka di sini pada kolom name kita isi yang pertama adalah IQ. Kemudian yang kedua adalah IPK dan yang ketiga adalah motivasi. Untuk yang IQ kita ganti 0 dan untuk yang IPK tetap, untuk yang motivasi kita juga ganti menjadi 0. Dan pada kolom label kita tambahkan seperti kolom name, yaitu yang pertama IQ, yang kedua IPK, dan yang ketiga adalah motivasi. Kemudian kita perhatikan pada kolom measure, ini harus scale ya ketiga-tiganya. Nah, jika sudah terisi seperti inilah contohnya teman-teman variabel view-nya, maka kita bisa langsung ke data view. Nah, pada data view sudah ada kolomnya masing-masing antara IQ, IPK, dan juga motivasi. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angka dari respondennya tadi. Nah, untuk angka-angkanya ini supaya cepat, maka kita langsung copy paste saja. Di sini sudah ada modul saya. Nah, ini modul saya untuk nilai-nilainya dari ke-12 responden. Langsung saja kita copy ya supaya cepat. Untuk IQ, kita paste. Kemudian yang IPK, dan yang terakhir yaitu pada kolom motivasi. Nah, begini contoh datanya teman-teman kalau misalnya sudah terisi tadi ya. Untuk selanjutnya kita klik analyze, ini yang di atas ini analyze, kita klik, kita cari yang correlate. Nah, yang ini di sini. Kemudian kita cari lagi yang parsial, yang ini. Oke. Nah, setelah menemukan seperti ini, kita klik. Nah, maka akan muncul tabel seperti itu. Selanjutnya kita pindah-pindahkan ya. Pertama yaitu IQ kita pindahkan ke variabel, IPK juga kita tambahkan ke variabel. Nah, untuk motivasi kita tambahkan ke controlling karena motivasi ini sebagai variabel kontrol ya. Untuk selanjutnya yaitu pastikan kalau di kolom test of significance ini sudah two-tiled. Nah, ini baru benar sudah two-tiled. Dan di sini juga sudah diklik display actual significant. Biasanya kalau itu ya bisa langsung sih teman-teman. Kemudian selanjutnya kita klik pada tabelnya itu option.
Nah, nanti akan muncul lagi kotak seperti ini lagi, kotaknya lebih kecil lagi. Nah, ini pada kolom statistiknya kita centang dua-duanya, means and standard deviation, dan juga zero order correlation. Dan untuk yang bagian missing values atau yang kotak yang bawahnya itu kita centang yang bagian exclude case pairwise. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka boleh langsung diklik continue. Nah, setelah diklik continue, kemudian ini juga sudah beres, maka klik OK. Nah, sudah keluarlah output dari SPSS-nya ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah memasukkan dan melakukan langkah-langkah dari uji korelasi parsial tadi di SPSS-nya, maka akan muncul output seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya yang ada di PPT. Ini tadi langkah-langkahnya ya. Mungkin akan saya tunjukkan sama teman-teman. Langkah-langkah yang sudah saya masukkan di PowerPoint saya. Nah, ini saya mulai dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, dan juga ada langkah 5 atau langkah terakhir dari tabel yang paling kecil tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan 1. Tabel output pertama nona A menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,612 yang artinya positif, dan nilai signifikan two-tailed adalah 0,034 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi. Sementara nilai correlation sebesar 0,612 ini masuk dalam kategori hubungan kuat. Pembahasan yang kedua. Tabel output kedua, motivasi, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,510 yang artinya bernilai positif dan kategori hubungan sedang, dengan nilai signifikan two-tailed sebesar 0,109 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara IQ dan IPK setelah dikontrol oleh variabel motivasi tidak signifikan secara statistik, sehingga HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah tidak signifikan. Nah, pembahasannya ini kenapa kok ada dua? Karena tadi di tabel output SPSS-nya juga ada dua. Terus selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis korelasi, diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dan IPK mahasiswa sebelum memasukkan variabel kontrol dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,612 dan signifikansi sebesar 0,034. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut termasuk dalam kategori kuat. Namun, setelah variabel motivasi dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam analisis korelasi parsial, nilai koefisien korelasi menurun menjadi 0,510 dengan signifikansi sebesar 0,109.
Hal ini menunjukkan bahwa setelah dikontrol oleh motivasi, hubungan antara IQ dan IPK menjadi tidak signifikan secara statistik dan berada pada kategori hubungan sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi berperan dalam melemahkan hubungan langsung antara IQ dan IPK mahasiswa. Dan hubungan tersebut tidak lagi signifikan setelah faktor motivasi dikendalikan. Dan yang terakhir adalah sedikit dari tentang saya. Di sini saya memiliki moto, yaitu hidup akan selalu penuh ujian, tapi syukur adalah jawaban terbaiknya. Sekian tutorial uji korelasi parsial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.